Apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Ulang ya. Apa yang sudah diberikan? Ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Sorry ya gitu. Pak Sulaiman tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa apapun kecuali bahasa Turki. Dan dia menggunakan saya yang tidak bisa bahasa Turki untuk makan malam di rumahnya. Lalu ketika saya kembali ke Turki, saya berjanji pada diri sendiri, bila mendengar ada orang yang bisa datang ke Istanbul, saya akan undang makan malam di rumah saya. Jadi saya yang ketiban manfaat. Gila kan orang lain tuh yang berakhlak mulia, bukan? Tapi apa yang terjadi? Inilah yang saya maksud Bapak sekalian. Ketika kita berada di tanah yang jauh dari tanah air kita, di tanah yang asing itu, kata-kata kita, perbuatan kita, langkah kita menempel di benak orang. Apalagi sebagai satu umat, satu komunitas seperti ini, itu akan diingat. Dan kalau baik itu diceritakan terus-menerus. Kalau bermasalah, sekarang saya mau terus ya. Tadi ada banyak sekali pertanyaan, tapi saya mau coba jawab tentang VIA ya. Mana VIA tadi? Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini kurang aktif dalam gelar-gelar global. Kita penonton, kita bukan pemain utama, karena kita jarang bersuara dan jarang bisa mengambil posisi. Ini saja sekarang ada keramaian di Venezuela, bukan? Venezuela. Saya jangan komentar nanti ramai lagi. Jadi kita perlu mengambil posisi lebih proaktif di gelanggang internasional supaya nama Indonesia juga dikenal. Bapak sekalian, peristiwa konferensi Asia Afrika tahun 55 itu menginspirasi dunia. Dan nama Indonesia dikenal di seluruh dunia gara-gara peristiwa itu. Dan the spirit of Bandung itu di mana-mana. Satu ketika saya menerima tamu duta besar Kanada. Karena saya akan terima tamu, biasanya saya minta disiapkan CV-nya dia. Belum saya ketemu, saya lihat CV-nya. Ketika lihat CV, saya lihat PhD. Ketika PhD-nya itu tentang Dasar Bandung. The spirit of Bandung. Dia tidak dapat, saya tanya, Anda dulu disertasinya soal konferensi Asia Afrika. Ya, saya diplomat muda dari Kanada, menjelaskan ke Afrika. Sampai di Afrika itu setiap pidato selalu menyebut pidato di Afrika menyebut konferensi Asia Afrika. Jadi saya pikir apa ini konferensi ini? Kita nggak pernah dengar, gitu ya. Itu pelajaran. Dan dari situ dia melihat betapa inspirasi luar biasa. Teman-teman sekalian, kita makin hari makin gini. Nah, sekarang kita yang sedang berada di luar nih, udah gak usah keluh kesah tentang Republik kita. Gak usah. Di sini perbanyak saja proaktif aja, di mana saja. Jadi saya tidak tahu konteks di Inggris seperti apa, karena saya tidak tahu. Tiap-tiap lingkungan beda-beda. Tapi saya usul Anda untuk aktif menceritakan, mempromosikan dalam event-event apapun. Jadi kalau ada event apapun, proaktif aja untuk menawarkan diri. Saya pernah ketika SMA dulu, itu dalam 1 tahun mungkin lebih dari 25 pidato keliling dari satu gereja ke gereja lain. Karena kalau di Amerika waktu itu community center dan gereja. Jadi bukan dalam ruang gerejanya, selalu di bawah gereja itu ada ruang pertemuan. Sudah siap-siap pertanyaan, nanti ada dialog ya. Oke lah kalau gitu. Kalau kata Panji, bentuk keyakinan saya. Lihat itu, biar aman ya. Oke kalau gitu, kalau ada dialog ya biar aman. Ya boleh, kalau ada yang mau tanya, mau komentar, silakan.
Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya teman-teman, kalau kita melihat kemudian Anies Baswedan yang selalu mendapatkan serangan demi serangan ya dari para termul, ya, para pendukung termul teman-teman, Ternak Puliono. Kalau kita bandingkan ya pendukung termul ini dengan pendukung Anies teman-teman ya, atau anak Abah, ini sangat berbeda jauh kualitasnya ya. Kenapa? Karena eh, termul teman-teman ya biasanya itu selalu menyerang Anies ya. Apa yang Anies kerjakan di Jakarta, apa prestasi Anies dan sebagainya, itu saja yang mereka umbar-umbarkan ya kan. Anies tidak berterima kasih kepada Prabowo, kata Kodari dan sebagainya ya. Dan sebagainya teman. Namun para pendukung anak Abah ini ya, atau pendukung Abah ini teman-teman, Anies Baswedan ya, mereka tidak pernah menjelek-jelekan ataupun uh, menyudutkan pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh lain ya kan. Namun apa yang dilakukan oleh mereka kepada Anies ya ini selalu uh, bertubi-tubi ya. Namun Pak Anies santai saja sebenarnya, beliau malah senang teman-teman. Bahkan ketika Anies di roasting, Anies itu adalah salah satu, bukan salah satu, memang satu-satunya pemimpin ya, tokoh yang welcome sekali ketika di roasting oleh komika ya. Kalian pasti tahu ketika komika merosting seseorang teman-teman, itu nggak kaleng-kaleng ya. Itu dikuliti sampai habis ya. Namun Anies enjoy saja. Kenapa? Dari situlah masyarakat menilai apa yang menjadi eh, hal baik dan hal buruk yang ada dalam Anies, sehingga masyarakat tidak salah pilih. Dan beberapa kali Anies itu pun hadir di stasiun televisi ya, bahkan di acara-acara informal. Itu karena memang Anies welcome untuk hal seperti itu teman-teman. Dan itu membuat Anies makin dicintai, semakin diidolakan oleh banyak orang ya. Kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan teman-teman kemudian menjadi tokoh yang benar-benar uh, benar-benar memajukan ya Jakarta pada saat itu, bagaimana terobosan-terobosan yang ia kerjakan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.